Shalom, selamat pagi. Warta GKJTU Jemaat Semarang 1, Minggu 26 Desember 2021. Majelis GKJTU Jemaat Semarang 1 mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat dan para tamu dalam kebaktian Minggu di gereja kami. Kiranya kasih Kristus mempersatukan kita, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah akhir tahun dan awal tahun. Ibadah akhir tahun 2021 akan dilaksanakan pada hari Jumat 31 Desember 2021 pukul 19 WIB dilayani oleh Panitua Novianto Nur Pamungkas. Ibadah awal tahun 2022 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Januari 2022 pukul 8 WIB dilayani oleh Pendeta Emeritus Septianus Bambang Juwito. Untuk pepantan petompon, kebaktian dimulai pukul 7 WIB dilayani oleh Penatua Teguh Johanton. Kelas katekisasi. Kelas katekisasi persiapan CD dan baptis dewasa akan dimulai pada bulan Januari 2022. Warga jemaat calon CD dan baptis dewasa usia 16 tahun ke atas dapat mendaftarkan diri kepada majelis. Sakramen baptis anak, CD dan pengakuan dosa. Pelayanan sakramen baptis anak, mengaku percaya, CD, dan pengakuan dosa akan diadakan pada hari Minggu 26 Desember 2021 pukul 8 WIB. Berikut nama warga yang akan mengikuti sakramen baptis anak. 1. Mosa Andre Krisnandio dan Mario Immanuel Kristi, putra dari Bapak Johan Kristiawan dan Ibu Reni Lestiani. Alamat Jalan Sendangguo, RT 06 RW 09 Semarang. 2. Dewi Prito Titah Putri Kinasihan Widi, putri dari Bapak Penatuan Teguh Yuanton dan Ibu Emeng Widi Stianing Tias. Alamat Jalan Elang Sari Utara 1 nomor 26 Semarang. Yang akan mengikuti CD: 1. Juan Victor Yevtavian Eka Surya Prastya, putra dari Bapak Nanang Eko Prastyo dan Ibu Ruth Liberty Suryaningrum. Alamat Taman Beringin Elok 2 Blok C7 RT 07 RW 13 Semarang. Yang akan mengikuti pengakuan dosa: 1.
Ibu Eman Widaningrum Titi Sayekti Mumpuni, alamat Jalan Elang Sari Utara 1 nomor 26 Semarang. 2. Ibu Eka Kartining, alamat Jalan Seruni 1 nomor 40 Semarang. Kita semua dipanggil untuk datang di hadapan Tuhan, masuk ke dalam kebaktian hari Minggu pada saat ini. Kita semua diingatkan bahwa kehidupan kita senantiasa diberkati Tuhan sumber kehidupan. Marilah kita bersama-sama dengan penuh sukacita, dengan memuliakan nama Tuhan. Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan, pujian KJ 99 ayat 1. Kita Surya bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang setia pada perjanjiannya, kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagai introitus untuk pagi hari ini, Natal kedua, saya ambil dari kitab Injil Lukas, pasal 2, ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mari kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 427, bait yang pertama. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Setelah kita memuji nama Tuhan, mencintai Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya dalam pujian, tapi mari kita mendengar tentang hukum kasih,
supaya dalam praktek hidup kehidupan saya dan saudara melakukan kasih yang diberi Tuhan kepada kita semua. Saya ambil dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Pertanyaan dari 36, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jujur pada Tuhan, saya dan saudara tidak tahu, tapi Tuhan Maha tahu. Maka jujurlah pada Tuhan, kita bersama mengaku dosa. Saya bawa dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami telah memuji Engkau dan mendengar firman-Mu tentang hukum kasih. Oh Tuhan Yesus Kristus, manakala kami meneliti kembali akan apa yang telah kami lakukan dalam kehidupan hari lepas hari, baik di dalam kami interaksi tentang kehidupan keluarga, bermasyarakat, dengan tetangga, di tempat kerja, dan dimanapun kami berinteraksi, bahkan dalam kehidupan berjamaah di jemaat Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, apakah dengan kesadaran atau tidak, masih ada kekurangan manakala kami menghayati tentang hukum kasih-Mu tadi, yaitu mengasihi Engkau sepenuh hati maupun mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang Maha tahu, kami bersama jemaat-Mu yang hadir di pagi hari ini mengaku segala dosa kesalahan yang telah kami perbuat, dan hanya Engkau ya Tuhan Yesus Kristus yang dapat memberi pengampunan. Maka kami mengaku dan kami mohon pengampunan dari Engkau. Engkau yang menebus kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mendengar suara kasih-Mu menggerakkan kami untuk hidup kembali sebagai manusia yang telah Engkau tebus. Terima kasih Tuhan. Tanpa tuntunan-Mu kami akan terjebak oleh dosa lagi. Maka kami mohon Engkau beri tuntunan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Berita anugerah saya ambil dari kitab Rom pasal 4 ayat 7 dan 8. Berbagailah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbagailah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Dengan demikian saudara dan saya dengan jujur tadi mengaku dosa, Tuhan memberi pengampunan. Suatu hal yang luar biasa, Tuhan memberi pengampunan. Mengingatkan saya dan saudara, berilah pengampunan pada siapapun, manakala saya dan saudara merasakan suatu hal yang membuat pemisahan sekat dalam berinteraksi. Tuhan memberkati. Kemudian berita anugerah yang ketiga, pujian. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 395, bait yang pertama. Indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya
Aku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Jemaat, karena kita sudah diampuni Tuhan, bagaimanapun kita sebagai manusia terkadang jatuh pula dalam hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Maka Tuhan memberi petunjuk hidup baru. Saya ambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Satu petunjuk hidup baru yang indah sekali. Selanjutnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana yang diwartakan dalam warta jemaat, yaitu pada hari ini ada pelayanan 3 pokok, yaitu pengakuan dosa, sakramen baptis, dan CD. Untuk pengakuan dosa yaitu saudara Eman Widaningrum Titi Sayekti Mumpuni, alamat Jalan Elang Sari Utara 1 nomor 26 Semarang. Nomor 2 yaitu saudara Eka Kartining, alamat Seruni 1 40 Semarang. Sedangkan yang akan menerima sakramen baptis yang pertama anak Musa Andre Krisnandu dan Maria Immanuel Kristi. Kedua anak tersebut adalah beralamat di alamat Sendang Guo RT 6 RW 9 Semarang. Dan yang ketiga Dewi Prita Titah Putri Kinasihan Widi, beralamat di Jalan Elang Sari Utara 1 nomor 26 Semarang. Dan yang terakhir yang sudah katekisasi CD dan sekarang akan dilaksanakan penyidian, yaitu anak Yuan Victor Vitavian Eka Surya Prasetya, beralamat Jalan Taman Beringin Elok 2 Blok C 7 RT 7 RW 13 Semarang. Berhubung situasi yang perlu pengurangan, maka untuk pembacaan liturgi baptis, pengakuan dosa, baptis anak, dan CD akan saya ringkas. Untuk baptis anak, saya mohon nanti orang tuanya membawa anaknya ke depan dan menjawab pertanyaan yang akan saya beri. Sedangkan formulir bagian yang penting yaitu syukurlah bahwa Allah yang Maha Kasih telah mengutus anaknya sendiri, karena manusia itu semua berdosa. Karena kasih Tuhan telah memanggil kembali manusia itu untuk kembali ke hadirat Tuhan dengan melalui kayu salib dan pembaptisan. Salib adalah kunci untuk masuk ke dalam kerajaan surga, dan di bawah salib itulah kita bertobat dan percaya menerima keselamatan. Itu bagian pokok dari baptis suci. Kemudian hal yang penting yaitu pertama, baptis itu menunjukkan pada kita betapa besar dosa kita di hadapan Tuhan. Sejak kecil di dalam kandungan lahir kita telah terbelenggu oleh dosa. Oleh sebab itu perlu mendapat
pengampunan dari Tuhan. Kedua, baptis itu menunjukkan pada kita tentang pengampunan dosa dan penyucian hidup kita yang dikaruniakan kepada kita melalui kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, baptisan menunjukkan kepada kita bahwa kita telah dilahirkan kedua kali dalam hidup yang baru, sehingga hiduplah di dalam kasih Tuhan. Kemudian yang pengakuan dosa, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian ada kesukaan dosa di hadapan malaikat Tuhan karena seorang berdosa bertobat. Jadi manakala ada orang yang bertobat kembali kepada Allah, ada kesukaan surga. Demikian pula dalam jemaat Tuhan, dalam jemaat ini. Maka waktu saya mendengar ada pengakuan dosa, haleluya, puji Tuhan. Di sini menghayati kesukaan besar surga karena pertobatan saudara. Kita jemaat Tuhan di sini kecuali bersukacita juga bersyukur kepada Tuhan yang sungguh-sungguh mengupayakan dan berdoa demi kelestarian pertobatan dan demi kekuatan iman saudara. Itu pengakuan dosa. Saudara nanti menjawab pertanyaan yang akan saya beri. Yang terakhir, CD. Karena dalam buku ini tidak ada yang bahasa Indonesia, maka saya waktu dulu masih aktif, saya ketik sendiri. Saudara yang dikasih untuk CD, ketika saudara masih kanak-kanak, saudara telah diserahkan oleh orang tua saudara pada Tuhan Yesus. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, demikian firman Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ketika kamu kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, tapi setelah dewasa, kamu mempertanggungjawabkan sendiri dan tidak lagi mempunyai sifat kanak-kanakan. Oleh sebab itu, yang CD nanti, kalau sudah CD, maka saudara bertanggung jawab di hadapan Tuhan apa yang saudara lakukan, baik iman maupun perbuatan. Orang tua telah melepaskannya dan mendoakannya. Itulah pokok yang telah saya berikan pada saudara tentang baptis anak, pengakuan dosa, dan CD.
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa,
Sebelum saya membaca Alkitab dan menyampaikan uraian firman Tuhan, mari kita mohon penyertaan Tuhan dalam doa epiklesis. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu yang hidup, biarlah hidup dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, apa yang akan kami dengar dan akan diurai oleh hamba-Mu, kiranya Tuhan sendiri yang menuntun dalam Roh Kudus yang menyertai hidup anak-anak Tuhan. Biarlah kami dapat menghayati firman-Mu Tuhan. Tidak cukup itu, memelihara dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kehidupan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan, landasan firman Tuhan saya ambil dari kitab Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat 30. Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30. Yang demikian firman-Nya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudaraku, amin, yang saudara pujian tadi, adalah suatu kepastian, kesanggupan. Jadi kata amin adalah suatu kepastian, kesanggupan, dan juga punya arti penutup. Maka apa yang jadi kebenaran firman Tuhan adalah suatu kepastian dalam hidup saya dan saudara, dan suatu kesanggupan untuk menjalaninya. Haleluya adalah suatu ungkapan puji Tuhan. Artinya memasyurkan nama Tuhan. Jadi tidak hanya di bibir puji Tuhan, tapi hatinya tidak mengena itu. Maka hambar. Oleh sebab itu dalam hidup dan kehidupan ini, haleluya puji Tuhan, meresap di hati sanubari kesanggupan kebenaran firman Tuhan, puji Tuhan dalam segala hal hidup kehidupan anak-anak Tuhan. Itu dari nyanyian setelah membaca Alkitab. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau tanya, pernahkah saudara mendengar suara malaikat? Pernahkah saudara mendengar suara Tuhan Yesus? Saya sendiri juga belum pernah. Saudara, orang tua saya sudah meninggal. Tapi pernah waktu masih sugeng atau masih hidup, saya masih kecil, mau berangkat sekolah SR, hati-hati ya, ojo nakal.
Beliau sudah meninggal, tapi suara itu masih saya dengar. Sehingga saya berikan pada anak saya manakala ia pergi. Saya hati-hati, ngandalan. Saya hati-hati. Biar sudah meninggal, tapi suara itu masih saya dengar, masih saya ingat. Karena apa? Karena saya mengasihi orang tua saya. Nasihat orang tua saya masih saya dengar sebagian. Ada yang tidak lagi saya perhatikan. Apalagi yang dikatakan oleh malaikat dan yang difirmankan atau yang disampaikan firman itu oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, apakah saudara pernah mendengar kata-kata malaikat? Dan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus? Nah, kalau pertanyaan itu saya mendengar dan saya mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Nah, yang dikatakan oleh Yesus Kristus pada Natal, yang pada hari ini Natal kedua, saya ambil dari Lukas tadi pasal 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini, bukan besok, bukan kemarin, bukan tanggal 25, bukan tanggal 9, bukan hari Senin atau Wage atau apa-apa, tapi hari ini. Jelas dikatakan hari ini. Apakah arti dari hari ini? Kok bukan hari Senin tanggal sekian-sekian? Tidak. Tapi hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Berita itu sekitar 2025 tahun yang lalu malaikat Tuhan menyampaikan, atau 4 sebelum Masehi. Makna apa yang kita dapat dari kata hari ini? Kalau kemarin tema Natal PGI dan Katolik Wali, yaitu kasih sayang Tuhan Yesus menggerakkan persaudaraan. Mengapa menggerakkan? Sebelumnya digumuli, membangun, membina atau apa. Tapi kok menggerakkan? Dari pergumulan itu pasti suatu kepastian bahwa yang menggerakkan cinta kasih mutlak itu dari Tuhan Yesus Kristus. Manusia hanya menerima, sehingga tema Natal itu Yesus Kristus, kasih Yesus Kristus menggerakkan. Artinya yang aktif itu Yesus Kristus sendiri di dalam Roh Kudus dan diri orang percaya itu untuk apa? Hidup bersaudara. Hidup bersaudara dimulai dari apa? Cinta kasih. Tanpa itu nol. Jadi saudaraku, kemarin Natalan digerakkan kembali manakala ada kelengahan dalam menjalani hidup, supaya kembali penuh cinta kasih, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Yang paling dekat itu siapa? Yaitu keluarga. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi hari ini jangan menunggu besok. Hendaklah firman Tuhan lahir dalam hidup kehidupan ini untuk apa? Bergerak mengasihi dengan tulus satu dengan yang lain tanpa diembel-embeli apapun. Karena apa, saudaraku? Karena terlebih dahulu Yesus Kristus telah mengasihi kita, mengasihi saudara dan aku. Kalau sudah merasakan kasih yang demikian itu, bagaimanakah sikap daripada orang yang dikasihi?
Jawabnya ada pada saya dan saudara. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nat ini saya ambil. Sebenarnya mau saya khotbahkan minggu kapan itu, tapi batal. Nat ini saya ambil pada waktu saya sakit kena COVID-19 ya. Saya di pintu rumah itu pegangan. Kalau pagi saya dengar suara di speaker itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak hanya sekali, dari sana juga terdengar innalillahi telah pulang ke rumah Allah di surga. Aduh, anak saya di rumah sakit. Di sini ini ngergel, aduh apakah aku juga nanti diumumkan seperti itu juga anakku? Satu beban. Dalam keadaan sakit, yang masih sakit, ada suara yang demikian satu beban. Tapi saudaraku, aku ingat dan aku nyanyi, biarpun aku pelo dalam arti, ya kalau nyanyi saya tahu sendiri, pals. Suara Yesus ku dengar, hai yang lelah, yang kita nyanyikan tadi. Dan suara itu ku resapi, ya Tuhan jangan sampai aku diwartakan seperti itu. Dan juga anakku. Aku lelah Tuhan, aku masih sakit. Tapi suara itu meresap. Aku dengar firman Tuhan sendiri. Yang juga pernah saya khotbahkan, dan juga waktu saya masih praktek di sini, saya baca di sini juga pernah ada firman Tuhan di belakang sini, yaitu Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, di sini ku besar, yaitu Yesus Kristus, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ayat ini saya aplikasikan dalam hidupku. Aku letih lesu Tuhan dalam kehidupan ini. Tadi saya singgung, kasih sayang Tuhan Yesus menggerakkan persaudaraan dan betul dalam kehidupan aku dan suamiku, aku dan istriku dan anakku di rumah sakit, istriku di rumah dan aku, yang satu tidak apa-apa, kesulitan untuk masak dan sebagainya, saudara warga menolong keluargaku. Siapakah yang menggerakkan itu? Tuhan Yesus pada saudara-saudara itu menggerakkan. Dan aku menerima dengan puji, syukur. Tuhan memberi berkat melalui saudara-saudaraku. Itu aplikasi dari ayat ini. Tapi kalau ayat ini diterjemahkan, bahwa Yesus Kristus melihat sendiri apa yang menjadi kesusahan dari orang-orang yang mencari Allah dengan caranya sendiri. Atau mereka menurut dari ahli Taurat, yang sebenarnya yang diberikan oleh Tuhan itu hanya beberapa hukum saja, tapi mereka menafsirkan dengan berbagai cara sehingga memberi beban untuk mencari keselamatan itu sulit. Yesus menyodorkan, kamu kan lelah. Pertama memang disinggung gitu. Tanpa disinggung dari diri orang itu, ia akan bangkit. Maka manakala Tuhan menyinggung hidupku dalam keadaan apapun, jangan tersinggung. Karena justru itulah aku diingatkan untuk kembali ke hal yang benar. Maka Yesus mengingatkan, kamu lelah. Kamu tidak mampu untuk mencari Tuhan dengan caramu sendiri, dengan hukum-hukum A sampai Z, dengan syariat-syariat A sampai Z. Karena enggak mampu. Ayo datang kepadaku. Aku memberi jaminan. Karena apa? Firman menjadi daging. Dan daging itu adalah manusia dalam wujud apa? Manusia Yesus Kristus. Yohanes pasal 1.
Dan ia menyatakan diri dalam wujud manusia, melihat manusia, keadaan manusia, dan memberikan bagaimana hidup yang benar sebagai manusia, makhluk Tuhan, kepada Tuhan yang menciptakan dan kepada sesama. Melalui salib dia, manusia diberi keselamatan. Dalam kehidupannya Yesus Kristus memberi contoh bagaimana mengasihi sesama itu dan bagaimana mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, kalau saudara membaca dalam firman kehidupan Yesus Kristus dalam kitab Injil, orang berdosa diangkat, orang yang sakit disembuhkan, dan bagaimana orang yang kekurangan diberi kekuatan, kelegaan dan sebagainya. Orang yang susah diberi penghiburan dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus menunjukkan bahwa ia adalah penuh kasih sayang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi marilah kepadaku, yaitu kepada Yesus Kristus, semua yang letih lesu dan beban berat. Nah, tergantung pada orang-orang itu merasa tidak letih lesu dan beban berat. Kalau tidak ya, nanti saja Tuhan, aku masih mampu sendiri. Aku masih kecukupan, aku masih gini-gini, masih sibuk dan sebagainya. Tapi kalau merasa beban itu tidak hanya tentang hal yang jasmani, tapi juga rohani. Beban mental, stres dan sebagainya, depresi dan sebagainya, bisa menggerakkan kekurangan tenaga dan sebagainya. Penyakit ditambah dengan stres dan sebagainya bisa menggerakkan, menjadikan tambah lelah. Nah, siapa yang bisa melepaskan itu? Memberi kelegaan. Saya dan saudara sebagai anak Tuhan, hanya apa yang difirmankan oleh Tuhan. Jangan khawatir akan hidupmu. Aduh Tuhan, bagaimana gini-gini? Wah, aku sendiri juga pernah khawatir. Ya, memang itu manusiawi. Tapi firman itu justru menjadi satu kekuatan. Apa yang kamu khawatirkan itu Tuhan ikut campur. Karena Tuhan itu tahu. Tuhan tahu, karena saudara dan aku mengaku bahwa Tuhan itu tahu. Tuhan tahu kamu kena penyakit. Tuhan tahu kamu kekurangan ini, kamu ini tahu. Apa menjadi kebutuhan manusia, tahu Tuhan. Apa menjadi kewajiban, Tuhan tahu. Yang mengaku tidak tahu itu adalah manusia sendiri. Nah, kalau mengaku Tuhan Maha tahu, maka beban hidup itu tidak hanya jasmani, juga di dalam hidup kehidupan, juga di dalam kejiwaan dan sebagainya. Nah, manakala masih ada hal-hal yang demikian, aku sudah mempraktekkan sendiri. Karena aku percaya pada Yesus Kristus, dan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus adalah satu kebenaran, biarpun ia tidak nampak dalam bleger manusia, tapi ditulis dalam firman-Nya. Seperti orang tuaku sudah meninggal, tapi masih bisa ingat bahwa firman itu harus dipelihara, bukan dibuang, tapi dipelihara dalam hidup kehidupan ini. Apalagi dalam kehidupan situasi yang demikian ini, firman itu memberi kekuatan. Nah, saudara, kata lega sering diartikan, Tuhan, aku sudah memberikan kebebasan, apa itu menyerahkan sebentar, tapi belum lega. Saya juga pernah mengatakan demikian, Tuhan, kok masih begini? Katanya sudah lega, itu mudahnya. Lega di sini ada satu rasa tentram, biarpun masih ada hal-hal yang, tapi masih ada rasa tentram karena aku tidak sendirian. Tuhan Yesus bersama dengan aku. Maka di sini Tuhan kemudian memberikan, pikulah kuk yang kupasang. Kuk di sini kalau sapi mau apa itu ngeluku itu dikasih pasangan supaya tidak mencong. Terimalah kuk yang kupasang. Nah, kalau tadi kasih itu cinta kasih Tuhan menggerakkan, jadi kuk yang dipasang adalah menggerakkan. Kuk ini adalah menggerakkan supaya apa? Kelegaan yang saudara terima tadi menjadi kekuatan di dalam hidup kehidupan ini. Jadi kelegaan bukan kemudian wah haleluya bebas, tidak.
masih kurasakan, aku sakit ini. Dengkul saya ini sakit, tiap pagi berdoa, malam berdoa, berjalan nyanyi hidung sampai 33 hidungan berjalan. Kok masih Tuhan? Iya, tapi kamu masih kuat. Terkadang dituntun, iya tapi Tuhan masih memberi kekuatan. Haleluya, puji Tuhan. Kok belum lega? Sudah lega. Karena Tuhan menyertai ini. Itulah pengertian dari lega dan kupasang kuk. Dan belajarlah padaku. Nah, kalau sudah diberi, digerakkan oleh Tuhan, belajarlah dari Tuhan Yesus Kristus. Belajar apa? Belajar mengasihi. Mengasihi kok belajar? Iya. Justru dengan belajar itu ada suatu semangat aku untuk berbuat. Kalau aku nggak belajar, ya tidak ada suatu kemajuan. Tidak ada suatu semangat, akan pasif. Jadi dengan belajar apapun, apalagi belajar dari Yesus Kristus, aku belajar tentang firman-Nya, tentang kepastian ini. Belajar dari firman Tuhan dalam Alkitab, tidak hanya untuk hiasan. Saya akan mengerti akan kasih Tuhan dan mengasihi sesama. Dan bagaimana hidup sebagai anak-anak Tuhan. Belajar apa? Rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di sini ada kaitannya tadi. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Rasa khawatir, rasa aduh kok belum lega Tuhan. Kalau belajar dari Tuhan Kristus, maka ada suatu ketenangan. Sebab yang pasar itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya mengikut Tuhan itu enak. Belajar dari Tuhan itu adalah suatu hal yang enak. Saya dan saudara tentu senang yang enak. Mengapa tidak belajar dari yang enak dari Tuhan Yesus Kristus? Karena rasa enak itu akan menjadikan suatu kebahagiaan dalam hidup ini. Bebanku pun ringan. Artinya apa? Tuhan Yesus juga merasakan senang. Anak-anak Tuhan tidak menyalibkan aku lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman ini menjadi firman yang hidup dalam kehidupan saya dan saudara hari lepas hari yang masih terancam dengan hal-hal apapun, suara bising, fitnah apapun, apalagi penyakit ini dan sebagainya. Ikutilah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan sebagai warga negara yang baik, seperti dalam kitab Rom pasal 13. Kitab Rom pasal 13. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Selain menjadi warga jemaat yang baik, selalu belajar dari Tuhan Allah, juga menjadi warga negara yang baik. Yang sekarang dipromosikan yaitu pakai masker, cuci tangan, apalagi jaga jarak, jangan banyak aktivitas kalau tidak perlu, dan hindari kerumunan yang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Nah, sebagai warga negara yang baik, ikutilah apa yang jadi petunjuk-petunjuk dari negara, karena semua adalah untuk kebaikan warganya. Demikian pula sebagai warga jemaat, anak-anak Tuhan, saya dan saudara, ikuti dan belajarlah dari Tuhan Yesus Kristus. Dengan belajar itu akan meningkat dan menjadikan suatu kebahagiaan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, firman yang telah kami dengar bersama. Bagaimana kami menjalani hidup ini Tuhan. Bagaimana uluran suara-Mu Tuhan. Datanglah kepadaku, Engkau yang letih lesu berbeban berat. Oh Tuhan, kami merasakan itu Tuhan.
Dalam hidup kehidupan ini terkadang terjadi juga beban berat. Namun kami percaya Tuhan, dari keteguhan yang Kau beri iman kami Tuhan, kami hanya mendengar suara-Mu Tuhan. Suara-Mu menggerakkan, karena Engkau mengajak kami, datanglah kepadaku, yaitu padamu ya Yesus Kristus, karena kami dalam setiap apapun dalam hidup kehidupan ini, kami hanya datang kepada-Mu Tuhan. Tidak berani mengandalkan diri sendiri. Karena Engkau-lah juru selamat, penebus yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat nanti bisa memberikan persembahan seperti biasanya, tapi saya akan membacakan dasar dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 344, bait pertama. Akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Jemaat, sebelum saudara mempersembahkan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami merasa telah Kau berkati Tuhan, melalui aktivitas dalam pekerjaan, dalam apapun, Tuhan memberi berkat yang cukup untuk hidup kehidupan kami. Sudah selayaknya Tuhan, kami juga menghaturkan persembahan sebagaimana yang Kau kehendaki dengan kerela hati. Apa yang ada pada kami akan persembahkan itu Tuhan melalui gereja-Mu. Karena gereja jemaat ini adalah milik-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan perlu juga dalam aktivitas pelayanan, sarana dan prasarana, maka warga jemaat-Mu yang telah Engkau berkati itu akan memberikan sebagian dari berkat-Mu itu yang terkumpul nanti dan digunakan untuk pelayanan di gereja-Mu Tuhan, di jemaat-Mu maupun di tengah-tengah hidup bermasyarakat. Engkau berkati Tuhan apa yang menjadi persembahan itu, terlebih anak-anak-Mu, Engkau yang memberkati dalam kehidupan mereka hari lepas hari, tidak kekurangan, tapi senantiasa cukup, hidup dengan penuh syukur karena berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan berdiri. Amini berkat yang saudara terima
dengan memuji haleluya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadap wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.